Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertemu lagi dengan kakak pada mata pelajaran Akidah Akhlak, yang dimana kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian sekaligus sifat-sifat dari malaikat, jin, iblis, dan setan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai dalil-dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan, dan hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Yang pertama yaitu dalil mengenai malaikat. Dapat kita lihat pada surat At-Tahrim ayat 6 yang memiliki arti yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya dari malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari potongan surat ini dapat kita ketahui bahwa malaikat itu memiliki sifat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah membangkang. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan kemarin bahwa malaikat dijauhkan dari sifat atau nafsu hawanya. Malaikat tidak memiliki nafsu seperti manusia, melainkan dia hanya mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu dalil mengenai jin. Dapat kita lihat pada surat Al-Hijr ayat 26 dan 27 yang memiliki arti yaitu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, yaitu dari api yang sangat panas. Dari sini dapat kita ketahui bahwa jin itu diciptakan dari api, dan jin sudah ada jauh sebelum manusia itu diciptakan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dalil tentang iblis dan setan yang berbunyi, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, yang memiliki arti, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Kemudian iblis menjawab, karena saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan dia hanya dari tanah liat. Nah, dari dalil ini dapat kita ketahui bahwa bahwa iblis dan setan itu memiliki sifat yang cenderung membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada waktu itu Allah menciptakan Nabi Adam, dan seluruh makhluk diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Seluruh makhluk itu melaksanakan perintah Allah kecuali iblis dan setan, karena mereka memiliki pendapat bahwa mereka itu lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka dari itu iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nah, tentang dalil-dalil yang sudah kakak sebutkan tadi dipelajari. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Yang pertama yaitu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kekuatannya, kekuasaannya, kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Nah, dari sini kita dapat mengambil hikmah yaitu kita lebih mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu menciptakan makhluknya dari berbagai bentuk, dari malaikat, jin, iblis, setan, dan manusia.
Yang kedua yaitu dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa malaikat makhluk yang tak bernafsu namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluhan sedikitpun. Nah, hal ini dapat mempertebal keimanan kita bahwa Allah menciptakan malaikat tidak memiliki nafsu namun selalu mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk selalu mengawasi hambanya, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan lainnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa sebenarnya Allah itu sangat memperhatikan hambanya. Allah menciptakan malaikat untuk mengawasi hambanya. Nah, Allah menciptakan malaikat raqib atid untuk selalu mengawasi perbuatan kita, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, kita dapat jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas menjalankan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, dari kita belajar beriman kepada malaikat, tentu hal tersebut dapat menjadi contoh agar kita itu ikhlas menjalankan ibadah, ikhlas melakukan kebaikan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, merupakan motivasi pendorong bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat. Sebab malaikat selalu mencatat perbuatan kita. Ingat, dari 10 malaikat kemarin yaitu ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa selalu mendampingi makhluk, mencatat amal baik buruknya. Jadi kita itu dapat saya tidak boleh melakukan hal keburukan karena ada malaikat yang senantiasa selalu mendampingi saya, mencatat amal baik dan mencatat amal buruk saya. Selanjutnya yaitu yang keenam, lebih hati-hati dan waspada dalam menjalani kehidupan. Sebab musuh yang nyata bagi manusia itu selalu menjerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Ingat, setan ataupun iblis itu selalu menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia wajib meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus oleh godaan setan. Yang ketujuh yaitu selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Apa sih jejak langkah setan yang terkutuk itu? Nah, karena setan itu selalu mempunyai sifat membangkang. Nah, kita harus menjauhkan diri kita dari sifat membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan mengenai materi iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selainnya. Mohon dipelajari karena hari ini kita akan mengadakan ulangan harian, yaitu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, yaitu berjumlah 10 soal. Semoga kalian lancar mengerjakannya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.